Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upa Supardi Yunus. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini 412-40-199-100-100. Saya mengajar di Madrasah Aliyah DDI Bidarul Ulum, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luku Utara, Kabupaten Banggai. Hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi Ayo Menghindari Sifat Tercela. Materi ini merupakan materi semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Seperti apa video pembelajarannya? Ayo kita simak baik-baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta kepada kakak kelas untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, adalah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Saya absen dulu. Alim Bahri, Hadir Pak. Amanah, Hadir Pak. Andi Muhammad Faiz. Sakit. Sakit apa? Demam Pak. Demam. Firman Lohad. Sakit Pak. Sakit apa? Sakit perut. Perut. Aski Laras. Hadir Pak. Sabrudin. Hadir. Willy Tanete. Hadir Pak. Andi Alisha. Hadir Pak. Arifah. Hadir Pak. Quratul Uyun. Hadir Pak. Lia Labelo. Hadir Pak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang masuk materi tentang sifat-sifat tercela, kita main game dulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini lebih semangat dan lebih segar. Ya, kalau sini cuma orang, kau biasa saja. Jadi gamenya pada pagi hari ini, ya, menang bebek, ya, jadi angsa. Paham? Jadi angsa. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Ingat itu kau punya teks ya. Oke? 1, 2, 3. Angsa dikuat. Sama-sama. Kita dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Oh. Ulang. Engkau. Angsa dikuali. Kita dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Nah, ingat. Oke, apa tandanya? Dansa 4 kali. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Potong bebek angsa. Nona minta dansa.
juga teksnya, ayo. Semangat. Sorong ke kiri. Sorong ke kiri. Sorong ke kanan. Oke, tepuk tangan. Ya. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas tentang menghindari sifat tercela. Yang pertama ada hubub dunia. Ada yang tahu apa itu hubub dunia? Apa itu? Cinta kepada dunia yang berlebihan. Oke. Pengertian hubub dunia. Jadi hubub dunia di sini adalah cinta dunia yang berlebihan. Dan penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan. Jadi masuk hubub dunia tidak puas dengan apa yang kita dapatkannya. Semuanya dia sudah diberikan jabatan sebagai seorang lurah, masih mau minta ya sebagai camat. Sudah diberikan sebagai jabatan camat, masih minta sebagai kepala dinas. Sudah diberikan jabatan dinas, ya masih mau minta mau jadi di atasnya lagi. Ya, ada seorang ulama, ya dia berkata, kejarlah dunia, pasti kau tak dapat. Kalau kau dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, ya pasti kau tak puas. Ya, kalaupun puas, itu takkan lama. Kalau kau kejar akhirat, ya, kalau kau kejar akhirat, kau dapat, ya, pasti banyak. Sudah banyak, pasti puas. Sudah puas, abadi selama-lamanya. Utang dulu. Terus, penyebab dunia, menganggap dunia sebagai tujuan utama, ya. Bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Itu. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai cara. Surah Takasur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melahirkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, umpamanya kamu seorang pengusaha, ya, sudah banyak uangmu dan sebagainya. Ya, kamu tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, karena harta yang kita dapatkan, ya, itu tidak semuanya kita miliki, sebagiannya kita sedekahkan. Ada yang tahu hasad? Apa itu hasad? Iya, ya. Jadi hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang diri, ya. Jadi hasad ini, kalau umpamanya saya kasih contoh, ya, jika ya mempunyai HP iPhone, ya, di Salsabila cuma HP Oppo, iri, ya, itu namanya hasad. Dia tidak suka kalau umpamanya teman-temannya mempunyai lebih dari dia. Nah, selanjutnya ujub. Ada yang tahu ujub? Apa itu ujub? Ya, jadi rasa bangga. Ini ada dari Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang membawa kepada kehancuran. Pelit. Apa itu pelit? Matongot orang bilang di sini, ya, kikir, mengikuti hawa nafsu, ya, dan suka membanggakan diri. Ini ujub ini, ya, anak dari sifat sombong, ya. Pengertian ujub di sini secara istilah dapat kita paham bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Dari Imam Al-Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Jadi ujub ini, ya, pelit, ya, terus juga mengikuti hawa nafsu.
Apa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sifat ujub? Terus, terima kasih. Oke. Jadi habis ini saya kasih ada tugas buat kalian semua ya untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Oke, baik. Tugas itu. Ini soal case individu. Jadi apa-apa tadi yang saya paparkan ya kepada kalian, Anda bisa menjawab di kertas lembaran ini ya. Dijawab, tulis nama ya, kelas tulis kelas ya, kelas 10 ya, kamu belum alumni. Jelek ada warna, jelek ada yang kampus ya, habis tidak perlu itu dijawab ya sesuai dengan materi yang saya tuliskan tadi ya. Ini banyak 50 nomor. Silakan dijawab ya sesuai dengan pemaparan. Ya, silakan dijawab.
Sudah kumpul ya. Nah, sudah. Delisa sudah. Alim sudah. Askil. Ini kebanyakan pendapatmu sendiri ya, sesuai tadi materi yang dipaparkan. Nah, Pak Uyun, yang tanyakan? Semua? Ya, jadi kesimpulan dari sifat-sifat tercela ini ada buah dunia, cinta kepada dunia, ada hasad, terus ada ujub, terus ada ria. Ya, kesimpulannya intinya kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan yang kedua harus banyak-banyak mengingat kematian, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Ingat itu, ya. Jangan karena terpengaruh dengan dunia sampai-sampai ya dunia akhirat kau lupakan. Ya, kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Ya carilah, ya genggam itu dunia di tanganmu. Tapi ingat, ya jangan dalam hatimu. Kalau umpamanya dunia itu sudah dalam hatimu, insya Allah ya kamu akan jadi orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang membanggakan diri di dunia ini. Ya, ingat dunia ini hanya sebesar sebesar buah jeruk. Ya,
Di mata Allah itu dunia ini kecil. Ya, Allah mengetahui apa yang Anda lakukan. Ya, Allah itu Maha mendengar. Allah itu Maha mengetahui. Ya, Allah itu Maha segala-galanya. Apa yang Anda lakukan, maupun itu orang tidak lihat, tapi Allah lihat. Ya, maupun Anda melakukan perbuatan itu di tempat tersembunyi, Allah lihat. Maupun Anda melakukan itu dalam hatimu, ada niat dalam hatimu ingin melakukan perbuatan buruk, Allah mengetahui. Makanya itu ada namanya Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Ya, mungkin manusia tidak bisa lihat, ya, tapi Allah bisa melihat. Mungkin Anda melakukan pencurian di saat malam hari, orang-orang di saat tidur, ya, tidak ada melihatmu, tapi ada melihatmu. Ingat, segala perbuatan yang Anda lakukan, maupun itu perbuatan buruk, maupun itu perbuatan baik, ya, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam bentuk ibadah, ya, ibadah mahdah, ya, ghairu mahdah. Ibadah mahdah itu contohnya salat, ya, puasa, ya, zakat, haji, ya, sedekah, itu juga ibadah mahdah. Kalau ibadah ghairu mahdah itu perbuatan-perbuatan yang di luar dari ibadah mahdah. Contohnya, ya, Anda menolong seseorang, Anda menghilangkan, ya, batu di jalan supaya orang tidak kecelakaan. Anda menyelamatkan binatang yang ada di jalan. Itu ghairu mahdah. Ya, jadi segala perbuatan yang kita lakukan, baik itu dalam bentuk baik, baik itu dalam bentuk buruk, ya, itu akan dicatat amalan kebaikan untuk kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Yang kedua, ada namanya tadi riya. Ya, riya itu tidak boleh, kita harus membanggakan diri dalam bentuk ibadah. Ya. Jangan karena ingin melaksanakan sholat zuhur, jangan ingin melaksanakan sholat maghrib karena ingin dipuji oleh orang lain. Ya, sholatlah kalian semata-mata karena Allah, jangan dipuji. Ya, jangan ingin bersedekah, baik itu sedekah zakat mal atau sedekah fitrah dan sebagainya, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ingin dipuji. Ingat, semua perbuatan yang kita lakukan Allah lihat. Ya, Allah mengetahui, ya, apa dalam dirimu. Ya, contohnya hari ini yang kita lakukan, ya, Allah lihat. Ya, Allah lihat. Itu Allah mempunyai semua, ya, penyuruh, malaikat-malaikat yang telah Allah tugaskan. Ya, apa bedanya manusia dengan malaikat? Malaikat itu, ya, tidak mempunyai nafsu. Ya, dia cuma taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disuruh itu terus dia kerja. Ya, baik itu amal kebaikan, contohnya malaikat pencatat amal kebaikan, itu terus dia catat. Jadi hari ini, ya, kita belajar pada pagi hari ini, malaikat pencatat amal kebaikan dia catat. Ya, dia menjelaskan tentang, ya, sifat-sifat tercela. Itu makanya kalau Anda mempunyai nanti banyak motor, ya, dipakai itu ke tempat ibadah. Itu motornya jangan dipakai ke tempat-tempat diskotik atau ke klub-klub malam, ya, menjemput janda-janda. Ya, boleh. Ya. Terus lagi tadi sudah mungkin, ya, itulah kesimpulan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini mendapatkan berkah insyaallah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa yang Pak sampaikan pada pagi hari ini, ya, kita bisa amalkan kepada orang lain, ya, baik diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Ya, banyak hikmah yang kita ambil dari pelajaran ini. Ya, yaitu pertama dari hubud dunia, dari hasad, ujub dan riya. Ya, kita harus mengambil hikmah bahwa mungkin, ya, selama ini kita pernah melakukan itu, ya kan? Pernah melakukan. Nallahi musta'an wa halatiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.